멈춰버린 맘 이제 너 의려해 이러던 시간들을 찾을 수 있게 이렇게 다시 너를 만나 지워버린 그때의 너를 찾아 Halo semuanya, welcome back to my channel Anas Story. Buat kalian yang belum kenal gue, kenalin nama gue Anas. Dan di channel gue bakal ceritain ke kalian tentang banyak hal. Hari ini gue akan ceritain ke kalian salah satu drama Korea yang banyak di request, yaitu adalah, yang mau tahu, stay tune. Drama yang mau gue ceritain ke kalian hari ini judulnya adalah It's Okay Not to Be Okay. Jadi drama ini tuh baru aja selesai gue tonton kemarin, karena memang baru rilis tuh di bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2020. Jadi total episodenya tuh ada 16 dan disutradarai oleh Park Shin Woo. Dan show-nya itu adanya di TVN, tapi kemarin gue nontonnya di Netflix. Jadi kalau kalian mau nonton, kalian bisa nonton di Netflix. Terus untuk cast-nya itu ada Kim So Hyun dan juga ada Seo Ye Ji. Untuk genre-nya dia lebih ke drama dan juga romance. Sinopsisnya itu menceritakan tentang seorang pria yang bernama Moon Gang Tae yang diperankan oleh Kim So Hyun. Dia itu orang suster ya, perawat dari rumah sakit jiwa gitu. Dan dia harus berusaha menghidupi atau menjaga kakaknya yang punya penyakit autis, Moon Sang Tae gitu. Dan juga tentang seorang wanita yang bernama Ko Moon Young yang dia tuh seorang penulis buku cerita dongeng anak-anak yang terkenal. Moon Gang Tae dan Moon Sang Tae itu harus hidup berpindah-pindah tempat karena fobia yang dialami Moon Sang Tae. Jadi waktu pas dia masih kecil itu dia sempat melihat ibunya dibunuh di depan matanya dia gitu, dan pembunuhnya itu menggunakan bros berbentuk kupu-kupu. Nah dari situ dia tuh sangat amat takut sama kupu-kupu sehingga tuh mereka harus hidup berpindah-pindah tempat gitu. Sedangkan Ko Moon Young sendiri nih seorang wanita yang bisa dibilang sedikit psycho tapi nggak juga sih. Ketika dia ketemu sama si Moon Gang Tae dia tuh udah suka gitu. Jadi dia bilang katanya si Moon Gang Tae itu ganteng gitu kan, jadi dia mau si Moon Gang Tae. Nah abis mereka bertemu itu terlibatlah dalam begitu banyak kejadian yang sehingga membuat mereka tuh semakin dekat. Tapi si Moon Gang Tae sendiri tidak pernah memikirkan yang namanya cinta-cintaan karena dia harus hidup berpindah-pindah tempat. Ko Moon Young akhirnya merekrut Moon Sang Tae sebagai ilustrator dari buku dongeng yang baru akan dia terbitkan gitu. Jadi memang Moon Sang Tae ini jago gambar walaupun dia autis. Dan akhirnya mereka harus hidup atau tinggal bertiga di dalam satu rumah gitu ya, rumahnya Ko Moon Young yang ada di dalam hutan. Jadi itu bentuknya kastil keren gitu sih, tapi rada angker dan di dalam hutan. Nah setelah tinggal bareng akhirnya Moon Gang Tae dan Ko Moon Young itu saling jatuh cinta. Ketika mereka sudah pacaran gitu ya, terkuaklah sebuah misteri tentang masa lalu dari mereka berdua. Ternyata itu berhubungan dengan orang tuanya Ko Moon Young dan juga ibunya Moon Gang Tae. Mau tahu kelanjutan dari It's Okay Not to Be Okay? Jangan lupa ditonton filmnya ya. Untuk review gue akan mulai dari cast-nya. Pertama ada Kim So Hyun. Nah, Kim So Hyun di sini itu masuk banget ke dalam perannya dia gitu sebagai Moon Gang Tae. Entah kenapa setiap kali gue ngeliat Moon Gang Tae tuh gue bawaannya kasihan gitu, karena dia tuh terlihat baik-baik saja sebenarnya, tapi di dalamnya tuh dia rapuh banget gitu, dan itu benar-benar perasaan itu tuh nyampe banget ke gue gitu. Dan aktingnya Kim So Hyun memang keren, pantas aja dia jadi aktor termahal di Korea ya. Oke, yang kedua ada Seo Ye Ji. Seo Ye Ji juga wah hebat banget, dia memerankan Ko Moon Young, seorang wanita tuh yang punya psikologi yang mungkin sedikit bisa dibilang sedikit aneh gitu ya, karena dia tuh terlihat kejam gitu, terus terbuka banget gitu, ngomongnya tuh suka ngumpat gitu, suka memaki gitu, tapi kelihatan elegan gitu. Dan gue suka banget sama aktingnya Seo Ye Ji di sini. Yang perlu diberikan tepuk tangan sekali lagi itu adalah Oh Jung Se. Oh Jung Se itu berperan sebagai Moon Sang Tae. Jadi dia tuh berperan sebagai kakaknya si Moon Gang Tae yang autis gitu ya. Dan gue entah kenapa gue bener-bener ngerasa dia tuh autis gitu, karena gesturnya dia, cara dia ngomong, cara dia konsisten banget jadi autisnya gitu. Jadi di sini gue berikan tepuk tangan.
Untuk sinematografi, set, dan juga kostum. Untuk sinematografinya gue suka banget karena itu ada animasinya, dan animasinya tuh gue sangat enjoy nontonnya. Di setiap episodenya itu ada cerita-cerita dongeng kan. Jadi apalagi yang di episode 1 gitu. Jadi ada animasi yang menceritakan tentang cerita dongeng tersebut. Dan itu dia bisa bikin dengan keren gitu. Jadi gue suka banget, gue gak kalah sama Hollywood. Oke, yang kedua ada setnya. Setnya gue juga suka banget sama rumahnya Komunyong, kastil yang ada di dalam hutan. Itu awalnya tuh kelihatannya tuh angker kan. Jadi memang di episode-episode awal tuh ada adegan atau scene-scene tuh yang bikin gue tuh terlonjak kaget gitu ya, karena ada kayak semacam wanita-wanita melayang gitu, tapi akhir-akhirannya tuh malah kesan angkernya tuh hilang, jadi kelihatannya tuh lebih ke arah antik gitu. Itu keren banget. Dan juga untuk kostum gak usah diomongin lagi. Apapun yang dipakai sama Komunyong itu jadi kelihatannya mahal gitu loh. Dia tuh elegan, fashionable, classy, keren pokoknya. Wah, pokoknya untuk sinematografi, set, dan juga kostum top. Untuk soundtracknya juga ada beberapa soundtrack yang gue suka. Nih, yang pertama itu ada Sang Kim, judulnya Breath. Yang kedua ada Lee Soo Hyun, itu In Your Time. Yang ketiga ada Elaine, Wake Up. Dan yang keempat ada Kim Feel, Hallelujah. Itu lagunya enak-enak banget, boleh kalian download. Moral of the story. Jadi dari drama It's Okay Not to Be Okay, menurut gue tuh ada 3 moral of the story yang bisa gue ambil. Yang pertama itu, kalau kalian punya trauma atau kalian punya fobia tentang sesuatu gitu ya, jangan pernah lari dari trauma yang kalian alami gitu. Hadapilah dan berani gitu. Karena kalau misalkan kalian lari, itu nggak akan bisa sembuh, nggak akan bisa selesai. Jadi lawan, berani, dan hadapi trauma tersebut sampai kalian benar-benar sembuh. Ini tuh ada di bukunya si Komunyong yang di episode 1 itu, yang judulnya Anak Lelaki yang Penuh dengan Ketakutan. Yang kedua, hidup kalian adalah milik kalian sendiri. Jadi jangan pernah berpikir aku hidup untuk orang lain gitu ya. Karena hidup kalian itu punyanya kalian sendiri. Kalian yang bisa merasakan perasaan sedih, perasaan senang, perasaan bahagia, itu semua kalian yang bisa rasakan. Jadi kalau kalian mau membuat orang lain bahagia, tolong carilah kebahagiaan diri kalian sendiri dulu gitu. Jadi baru bisa di spread out happiness-nya ke orang lain. Gitu. Ini juga pesan yang disampaikan oleh Moon Sang-hye kepada Moon Gang-tae pada episode terakhirnya. Yang terakhir itu seperti judulnya, It's okay not to be okay. Jadi kalau kalian merasa tidak baik gitu ya, jangan selalu bilang nggak apa-apa, gue nggak kenapa-napa, gue baik-baik aja gitu. Ceritakanlah, keluarkanlah, it's okay, it's not to be okay gitu loh. Jadi kalau kalian punya teman-teman atau kalian punya keluarga, orang-orang yang peduli dan sayang sama kalian, mereka bisa ngerti kok kalau dalam kondisi kalian yang tidak baik-baik saja gitu. Jadi nggak mungkin setiap manusia itu selalu baik-baik saja gitu. It's okay, ceritakanlah dan keluarkanlah keluh kesah kalian. Conclusion time. Jadi kesimpulannya, drama It's Okay Not to Be Okay ini bagus. Kalian harus nonton ya. Karena kenapa? Jalan ceritanya menarik. Terus juga sinematografi, set kostumnya wow, luar biasa gitu. Dan memang mungkin ada awal-awal tuh scene-scene yang ngagetin, nakutin gitu ya. Jadi kalau bisa nontonnya jangan malam-malam, yang di scene-scene awal aja sih. Tapi yang ke belakangnya tuh udah oke semua. Walaupun ada juga beberapa scene yang sedikit bikin gue ngantuk gitu ya. Bukan ngantuk, karena mungkin karena dia terlalu lama gitu ya, sedih-sedihnya gitu. Jadi gue kebawa ngantuk gitu. Tapi nggak banyak sih. Dan juga untuk penempatan dongeng-dongengnya, gue suka dongeng kan, gue suka baca dongeng gitu. Jadi tuh dongeng-dongengnya tuh masuk ke dalam setiap episodenya, ke dalam setiap karakternya, dan itu bikin ceritanya tuh jadi menarik banget. Kalau gue bisa kasih rating, gue akan kasih 9. Karena kenapa? Semuanya udah bagus, cuman itu dia ada beberapa scene yang bikin gue sedikit ngantuk. Finally, thank you so much buat kalian yang udah nonton video gue. Semoga kalian suka dengan drama yang gue rekomendasikan. Kalau kalian suka, jangan lupa ditonton dramanya, dan juga subscribe, klik notification, dan juga like, supaya kalian tahu kalau gue upload video-video gue selanjutnya. Oke semuanya, thank you, bye-bye.